Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, saudara? Senang sekali hari ini kami bisa menjumpai Anda dalam ruang publik bersama saya, Arya Wibowo. Saudara, kalau kita mendengar kata santri, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah kitab dan juga kegiatan di pesantren. Namun saat ini sudah banyak santri yang terjun ke dunia usaha. Lalu bagaimana sebetulnya potensi entrepreneurship di kalangan santri dan apakah kemudian nilai-nilai di dalam pesantren ini justru menjadi sebuah kekuatan dalam membangun bisnis? Kita akan membahasnya dalam ruang publik kali ini. Dan telah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Timur, dua narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang bersama. Yang pertama di sebelah saya sudah ada Dr. Puji Sucia Sukmaningrum CIFP. Beliau merupakan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah MES Jatim. Betul. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini di ruang publik TVRI Jawa Timur. Senang sekali kita bisa berjumpa hari ini. Terima kasih banyak Bu Puji. Dan menemani kita hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita Gus Heri Cahyo Bagus, MSM, founder Santripreneur Akademi Nusantara. Gus Heri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Gus Heri ya. Kita berjumpa kembali dalam suasana yang tentu dalam kesehatan luar biasa. Terima kasih banyak Gus Heri sudah mau bersamai dialog kita pada kesempatan kali ini. Tema kita hari ini menarik terkait dengan santri. Ini kalau kita berbicara soal santri, Jawa Timur sendiri menjadi sebuah basis begitu ya, menjadi daerah yang memiliki banyak pesantren. Tentunya ini juga memiliki banyak santri di dalamnya yang menjadi sebuah potensi yang besar begitu bagi kita semuanya. Kalau kita tarik kemudian ke dalam sektor ekonomi begitu, sebetulnya kenapa santri itu harus berwirausaha? Kalau dari perspektif akademik, bagaimana? Akademisi, bagaimana kemudian Bu Puji melihatnya? Oke, Mas Aryo, yang pasti santri itu apalagi di Indonesia ya, itu sangat banyak. Artinya mereka harus punya kekuatan berwirausaha, itu untuk santrinya. Yang kedua, fenomena pesantren yang mereka perlu sebagai pesantren yang independen, yang mampu menghidupi dirinya, itu berarti perlu adanya lini bisnis. Ketika perlunya ada lini bisnis di pesantren, jadi perlunya adanya wirausaha atau kewirausahaan. Jadi sangat penting pesantren itu punya bisnis ya, untuk bisa sirkulasi dananya mereka untuk menjadi pemasukan juga bagi pesantrennya. Dan bagi santri ketika mereka sudah lulus ya, mungkin sudah lulus dari santri, mereka pun juga sudah mampu independen gitu. Tidak hanya sebagai karyawan saja, tapi mereka bisa menjadi bosnya karyawan, mudahnya seperti menjadi itu. pencipta lapangan kerja begitu ya, bukan hanya pencipta lapangan kerja. Benar. Tadi dikatakan oleh Bu Puji bahwa penting bahwa sebuah pondok pesantren harus membangun bisnis mereka agar kemudian yang pertama adalah bagaimana kemudian menjalankan operasional pesantren itu sendiri, kemudian juga memberikan edukasi, dan yang paling penting adalah agar ketika lulus para santri ini membawa sebuah bekal yang bisa mereka terapkan di dunia masyarakat atau sosial begitu ya. Saya ke Gus Heri sebagai praktisi atau yang sudah banyak melihat bagaimana kemudian dunia pesantren, terutama di Jawa Timur. Kalau Gus Heri melihat sendiri, bagaimana kemudian di Jawa Timur ini sebetulnya apakah sudah seperti yang dikatakan Bu Puji? Apakah setiap pesantren secara mandiri sudah memiliki lini bisnis yang mereka bangun? Ya, tidak semua pesantren itu kemudian bisa memiliki apa yang disebut dengan lini bisnis. Maka kalau kita sebut itu sebetulnya adalah pesantren yang menjalankan kegiatan usaha. Dan ini belum banyak dilakukan di Jawa Timur, tetapi dengan program yang digalakkan oleh Bu Gubernur itu, adanya OPOP, itu sudah mulai tumbuh. Ya, karena di dalam, kalau kita bicara tentang pesantren yang gerakan wirausaha, itu berarti kita bicara tentang tipologi dari pesantren. Ada pesantren itu yang disebut dengan pesantren salaf. Jadi ini pure murni tradisional. Pendidikannya diorientasikan kepada tafaqquh fiddin, pendalaman ilmu-ilmu agama. Lalu kemudian ada pesantren kholaf. Apa itu? Pesantren yang tidak hanya tradisional, tetapi kemudian sudah mulai modern. Makanya ada sekolah madrasah, ada SMK, ada perguruan tinggi. Nah, yang terakhir ada pesantren planner. Nah, inilah yang kemudian hari ini sedang kita diskusikan bahwa ketika bicara soal pesantren entrepreneur, maka sebetulnya tidak semua pesantren itu memiliki kewirausahaan. Nah, tetapi kemudian seiring perkembangannya waktu, ternyata menjadi kebutuhan bahwa
pesantren dengan operasionalnya yang sangat besar, kebutuhan santri, jamaah, masyarakat sekitar pesantren, maka kemudian pesantren open minded di situ. Mulai berpikir bahwa bagaimana agar kebutuhan ekonomi pesantren mulai dipenuhi tidak harus dari luar. Ya, mulai dari persiapan mandi, persiapan makan, sampai urusan pariwisata, pesantren hari ini sudah mulai mempersiapkan. Karena itulah kemudian pesantren hari ini dengan unit usahanya kemudian disebut sebagai pesantren planner. Jadi unit-unit bisnis tadi dijalankan di pesantren karena menjawab tantangan zaman. Ada kebutuhan besar yang harus dicukupi oleh pesantren, makan santri, kebutuhan jamaah, seragam guru, ya. Berkembang lagi bagaimana kemudian kebutuhan masyarakat sekitar. Jemaah itu kan butuhnya bukan hanya gula, Pak, kopi, kemudian apalagi garam, minyak. Ini kalau pesantren bisa memenuhi kebutuhan itu, luar biasa. Ini yang disebut dengan pesantren sebagaimana fungsinya, bukan hanya sebagai lembaga tafaqquh fiddin, tetapi menjadi tafaqquh fit tijarah. Apa artinya? Berorientasi pada perniagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi bahasa ekonominya disebut dengan al-iqtisadiyah. Oke, baik. Itu tadi ya, bahwa itu adalah potret bagaimana kemudian pesantren-pesantren di Jawa Timur. Ada beberapa yang memang sudah istilahnya sudah sukses untuk membangun lini bisnis mereka, tapi kemudian juga ada yang istilahnya tadi ya, ada sebuah kebutuhan yang akhirnya membuat para pesantren ini, meskipun tadi dikatakan adalah pesantren salaf, itu juga akhirnya kemudian juga membentuk lini bisnis mereka untuk menghidupkan operasional, dan tentunya ini memberikan dampak ke masyarakat, begitu ya, Gus Heri. Saya ke Bu Puji. Bu Puji, tadi yang sempat disinggung oleh Gus Heri adalah terkait dengan program pemerintah Provinsi Jawa Timur pesantren one product, begitu ya. Artinya mendorong setiap pesantren ini memiliki satu produk yang bisa menghidupkan ekonomi mereka, begitu ya. Kalau dari perspektif Bu Puji sendiri melihat seperti apa program dari Pemprov ini? Apakah sebuah hal yang realistis atau seperti apa sebetulnya? Sebetulnya potensialnya sangat tinggi, Mas Aryo, karena yang pasti pesantren itu mereka sudah punya santri yang banyak, ya kan. Jadi sebetulnya secara organisasi itu sudah kuat. Tinggal apa yang perlu dikuatkan, bagaimana manajemennya, bagaimana strategi kewirausahaannya yang ada di pesantren. Artinya kalau secara sumber daya sebetulnya mereka sudah punya. Tinggal siapa yang ability dari sumber daya tersebut yang mampu melakukan bisnisnya di pesantren tersebut. Jadi biasanya akademisi pun juga kami beberapa kali mungkin juga Gus Heri, jadi kami melakukan pendampingan sebetulnya. Beberapa tahun terakhir ini kami juga dari akademisi melakukan pendampingan, memberikan pelatihan, training kepada pesantren untuk membantu mereka. Mungkin kalau saya kan keuangan, jadi mungkin bagaimana cara pembukuannya seperti apa, bagaimana mereka memanajemen dananya seperti apa. Nah mungkin kalau marketing nanti perlu lagi bagaimana mereka menjual. Mungkin kalau sekarang digital marketing contohnya seperti itu. Jadi dan itu potensinya sangat bagus sebetulnya, karena itu tadi bisa untuk menghidupi pesantrennya. Jadi dari pesantren ke pesantren sebetulnya seperti itu. Baik, kalau secara sumber daya tadi dikatakan bahwa sudah mumpuni bahkan memiliki potensi besar, tapi bagaimana kemudian tata kelolanya agar dikelola secara profesional tadi ya. Jadi tidak sekedar kemudian dijalankan bisnis ini, tapi bagaimana agar bisnis yang berjalan ini di manage secara profesional. Bagaimana kalau Gus Heri melihat apakah sebagian besar pesantren sudah mampu, terutama pesantren yang sudah memiliki sektor bisnis di dalamnya? Otomatis ketika pesantren itu sedang menjalankan aktivitas usaha, mau tidak mau mereka akan belajar. Jadi belajarnya itu bukan dari pelatihan, tapi dari apa? Dari pengalaman perjalanan. Ini luar biasa. Learning by doing berarti ya? Jadi dia belajar dari pengalamannya itu. Nah, ketika kemudian pesantren itu yang baru menjalankan usaha itu, Bu Puji, itu tidak semua kemudian langsung bisa bisa optimal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, tentu ada proses pelan. Tapi menurut saya pesantren dengan usahanya itu sudah sangat luar biasa.
Karena dengan usaha yang ada di pesantren itu, itulah kemudian yang disebut dengan laboratorium. Jadi santri itu automatically dia akan belajar tentang bisnis. Jadi praktek real nyata kehidupan bisnis seperti apa, itu kalau pesantrennya ada usaha bisnis, maka pendidikan bisnis itu akan bisa transfer kepada para santri. Karena melihat, menyaksikan. Karena gini, seseorang itu bisa menjadi entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha itu minimal 3 hal ini. Yang pertama, dia itu lahir dalam kondisi yang keluarga yang sudah entrepreneur. Nah, kalau kita tarik kepada kalangan santri, santri menjadi entrepreneur kalau kiainya entrepreneur. Kalau lingkungan ekosistem di dalam pesantren itu entrepreneurship terbentuk. Nah, jadi seorang menjadi entrepreneur karena dilahirkan dari keluarga yang memang sudah entrepreneur. Abahnya punya bengkel, engkongnya punya toko, abahnya punya tambak dan lain sebagainya. Sehingga otomatis dia akan perilakunya itu mengikuti style orang tuanya. Ini menjadi seorang entrepreneur. Ditarik ke santri, kiainya kiai-planner, maka santrinya juga akan santri-planner. Itu yang pertama. Kemudian seseorang pun juga menjadi wirausaha karena faktor kepepet. Pesantren, di lingkungan pesantren juga begitu. Bagaimana agar berdaya para santrinya, bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan pesantren, butuh dapurnya, mempersiapkan perangkat pembelajaran dan sebagainya. Maka kemudian dibutuhkan skill entrepreneurship sebagai tambahan pemasukan untuk pesantrennya itu. Jadi kepepet, wah gimana ini caranya? Maka kemudian mau tidak mau pesantren bikin unit bisnis, daripada kita belanja dari luar, lebih baik kita ciptakan dari dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang menjadi entrepreneur karena dilahirkan. Karena itulah sering saya sebutkan bahwa pesantren hari ini harus sudah mengadopsi kurikulum entrepreneurship. Ini wajib menurut saya. Makanya kemudian saya sebut ini sebagai Santripreneur Academy. Jadi akademinya para santri. Jadi kalau sudah pesantren ada entrepreneurship-nya diajarkan, maka knowledge-nya akan terbangun. Ditambah lagi pesantrennya ada usahanya, karakternya terbangun, mentalitasnya terbangun. Kenapa? Karena lingkungan yang sangat support tadi itu. Ya, jadi kalau kemudian para santri itu dihidup di tengah lingkungan entrepreneur, pesantrennya planner, dia akan menjadi entrepreneur semakin cepat. Apalagi diajarkan ada kurikulum. Jadi misalnya keuangan, bagaimana mengelola keuangan. Bukan hanya mengelola keuangan, tapi bagaimana mengelola harta. Bagaimana mendistribusikan agar uang ini bisa beredar tepat pada penerimanya. Di antaranya adalah ada konsepsi sodako, ada konsep zakat, ada konsep wakaf. Itu. Oke, baik. Menarik apa yang disampaikan oleh Gus Heri bahwa ketika sebuah pesantren sudah memiliki sektor atau lini bisnis, maka mau tidak mau sumber daya yang di dalamnya harus belajar terkait dengan bagaimana manajerial bisnis begitu ya, atau mengelola sebuah bisnis. Nah, kalau tadi juga sempat disebutkan oleh Gus Heri bahwa perlu adanya sebuah kurikulum yang dimasukkan mungkin di dalam pendidikan pesantren, apakah ini sebuah hal yang memang perlu dilakukan dalam konteks formal begitu? Ada kurikulum yang dimasukkan di dalam pesantren itu sendiri kalau dari Bu Puji? Kalau kurikulum yang khusus untuk kewirausahaan, possibility-nya pasti ada gitu. Karena sebetulnya ketika ada kurikulum yang dimasukkan yang berhubungan dengan kewirausahaan, itu mereka akan lebih terstruktur bagaimana melakukan bisnis. Jadi kalau di manajemen tuh kita pernah dengar planning, organizing, actuating, controlling, ya itu basic manajemen kan itu. Artinya mereka akan bermula dari bagaimana caranya melakukan perencanaan dari suatu bisnis. Jadi dia melakukan planningnya dengan baik, melihat, mengidentifikasi kira-kira produk apa yang diperlukan di area pesantren itu. Habis itu setelah itu baru mulai mencoba mempraktekkan, terus mengontrol kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki gitu. Lalu nanti melakukan evaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Jadi beberapa mungkin wirausaha di pesantren itu mungkin masih
sudah sangat banyak lininya ya, Gus. Jadi lini bisnisnya itu sudah sangat banyak. Tinggal manajemennya itu yang perlu di boost, lebih diperbaiki kembali. Seperti itu. Baik itu sumber daya manusianya, baik itu perencanaan pemasarannya, baik itu perencanaan keuangannya, dan juga mungkin digital marketing untuk saat ini yang diperlukan. Jadi artinya boosting dari wirausaha atau bisnis yang ada di pesantren itu biar menjadi lebih modern, istilahnya seperti itu. Mungkin itu yang utama ya. Jadi sebetulnya kalau adanya kurikulum di pesantren, cuman saya mungkin tidak tahu terkait dengan kurikulum yang pesantren itu seperti apa. Tapi sebetulnya untuk dimasukkan sebetulnya itu potensinya itu sangat bagus sebetulnya. Baik. Karena selama ini mungkin masyarakat melihatnya stigma ketika berbicara soal pesantren, maka pendidikan dititik beratkan kepada keagamaan begitu ya. Nah, sebetulnya porsi ketika kita kemudian berbicara terkait dengan kewirausahaan menjadi sebuah keniscayaan akan harus dipelajari di dalam sebuah pesantren, karena di situ ada sektor bisnis yang harus dijalankan secara profesional. Sebetulnya seperti apa Gus Heri melihatnya? Apakah memang ini diperlukan sebuah ruang khusus untuk memberikan tempat kepada kurikulum atau pendidikan terkait dengan kewirausahaan? Ya, kurikulum kewirausahaan atau kurikulum entrepreneurship ini menjadi kebutuhan sekarang. Tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga termasuk di institusi kelembagaan seperti pesantren. Kenapa? Karena di dalam ngajinya santri pun selalu juga bicara tentang ekonomi. Bagaimana mengelola harta, bagaimana konsepsi sodako, bagaimana tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kemudian bisa terus kemudian keberlanjutannya adalah bagaimana agar karakter-karakter modalitas yang dimiliki para santri di dalam karakter-karakter keislaman itu kemudian bisa diaplikasikan di dalam dunia usaha. Ini kan luar biasa sekali. Ketika kurikulum entrepreneurship itu diajarkan, otomatis para santri itu tidak hanya belajar secara otodidak, tapi kemudian ada dasarnya. Nah, saya kira ini sangat penting karena kita ada dari Universitas Erlangga, kemudian ada dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Bagaimana itu merancang agar membuat desain kurikulum yang efektif untuk pendidikan pesantren. Kami di pesantren terus terang yang namanya kurikulum entrepreneurship ini memang sudah kita desain. Karena itulah kemudian saya membuat namanya Santripreneur Academy. Tujuannya adalah membentuk karakter dan mentalitas santri. Itu tidak hanya tafaqquh fiddin, tetapi juga tafaqquh fitijarah. Di dalam kurikulum itu diajarkan tentang perencanaan bisnis. Kemudian diajarkan tentang bagaimana kemudian operasionalnya. Ini kan kalau diajarkan luar biasa, lulusan pesantren kemudian jadi pengusaha yang intelek. Wah, jadi mengerti sistem bisnis bagaimana. Dan ini sudah banyak contoh daripada santri-santri yang memang sudah berbisnis dan kemudian bisa menjalankan daripada ilmu kampus itu. Ilmu kampus. Betul. Iya. Nah, karena tidak semua pesantren itu memiliki kurikulum itu, maka penting hari ini memasukkan kurikulum entrepreneurship supaya ini bisa terdesain secara rapi. Oke. Mas Arya. Baik. Menarik ketika kita berbicara terkait dengan konsep ekonomi syariah begitu ya. Kita tahu bahwa tadi di pesantren ternyata tidak hanya kemudian bisnis yang dijalankan tidak semata-mata mencari keuntungan atau profit, tapi ada dalam tanda kutip adalah mencari keberkahan juga. Gitu ya. Ini kemudian membedakan antara konsep ekonomi biasa dan juga syariah. Nah, kalau dari perspektif akademisi begitu sebetulnya apa yang membedakan ekonomi syariah dan juga ekonomi biasa dalam konteks kita membangun usaha di dalam pesantren? Bu Puji. Oke, sebetulnya ini tidak hanya pesantren ya Mas ya, kalau kita membahas ekonomi syariah. Yang pasti satu poin utamanya adalah halal. Berarti produk yang diproduksi oleh baik itu pesantren atau mungkin para UKM yang memang syariah, produknya harus jelas halal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah jujur Mas. Artinya apa? Ini poin penting karena
biasanya itu orang itu yang penting itu penjualan itu cepet. Iya. Nah, mengesampingkan kejujuran nih ceritanya. Nah, ketika mengesampingkan kejujuran, itu profit itu didapatkan hanya jangka pendek saja. Karena apa? Trust itu adalah salah satu modal utama untuk sustainable. Ketika dalam bisnis itu dia sudah ada trust atau jujur, customer pasti akan kembali, gitu. Nah, jadi value kejujuran di ekonomi syariah sangat dikuatkan. Lalu yang ketiga, poin utama juga adalah dampak sosial. Artinya di ekonomi syariah itu dampak itu kita tidak hanya untuk dampak komersial saja, keuntungan saja bagi UKM-nya atau bagi pesantrennya, tapi harus ada dampak-dampak sosialnya bagi masyarakatnya atau orang sekitarnya, dari santrinya. Jadi itu pun juga jadi poin penting kalau yang ada di ekonomi syariah. Begitu. Lalu juga yang pasti kita penghindaran atas riba, goror, dan maisir. Jadi aktivitas keuangan menghindari riba. Itu perlu kajian lebih mendalam lagi ya. Goror yang pasti jangan ada aktivitas yang tidak pasti. Dan juga jangan menghindari aktivitas maisir atau judi. Nah, itu sebetulnya 4 poin yang utama di ekonomi syariah. Baik, gitu. ada banyak hal tadi ya yang membedakan antara ekonomi syariah dan juga ekonomi biasa begitu, konvensional begitu. Nah, kalau tadi dikatakan ada beberapa nilai-nilai seperti kejujuran, kemudian juga amanah yang menjadi sebuah hal yang ini sangat santri sekali atau sangat berkaitan dengan produk santri begitu. Apakah ini betul-betul menjadi sebuah branding produk dari santri? Nanti akan kita jawab ya, Gus Heri dan juga Bu Puji. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi masih dalam Ruang Publik. Pemirsa TVRI, yuk cegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dalam kandungan hingga anak usia 1000 hari pertama. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Mulailah empasi tepat waktu. Dengan gizi yang cukup, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Yuk, kita bersama-sama cegah stunting agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Imagine a realm where nature paints its most vivid masterpiece. A hidden paradise nestled at the foot of the majestic Mount Semeru. Welcome to Pronojiwo, where every breath is a symphony of tranquility. Close your eyes and envision a place where time stands still. A place where the only sound is the gentle rustle of leaves and the murmur of cascading waterfall. Enjoy the warmth of coffee, clean air, and a very calming flow of water. The rhythmic sound of rustling leaves and the melody of birdsong create a soothing symphony that will calm your soul. Pronojiwo is more than just a destination. It's an escape, an adventure, and a memory that will last a lifetime. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online.
Yuk bersama berantas judi online. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Publik. Kita masih membahas seputar bagaimana entrepreneur di kalangan santri bersama dengan dua narasumber, ada Bu Puji dan juga ada Gus Heri. Tadi sebelum jeda ada sebuah konsep yang menarik kita bicarakan terkait perbedaan antara bisnis yang dikelola dalam ekonomi biasa dan juga dengan nilai Islam begitu ya. Ada beberapa nilai tadi misalkan adalah kejujuran dan juga amanah. Nah, apakah nilai-nilai tersebut ini menjadi sebuah kekuatan yang memang ini adalah branding produk dari santri, Gus Heri? Yang disampaikan oleh Bu Puji itu ilmunya santri. Jadi ilmunya santri itu. Masya Allah. Jadi ilmu konsepsi tentang ekonomi syariah itu ilmunya santri. Mulai ngaji bab awal sampai akhir ya urusannya tentang bab muamalah. Tentang jadi sudah dipastikan tadi ya halal. Kalau halal tadi sudah pasti ya. Sudah pasti halal. Wong santri bikin produk ya mesti halal. Iya. Ya toh. Kemudian artinya bahwa santri itu motivasinya jelas. Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian pikiran para ulama terdahulu dan inspirasinya luar biasa, Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, tapi beliau itu entrepreneur. Itulah yang kemudian menjadikan santri sosok figur yang diteladani. Nabi kita adalah seorang saudagar pedagang. Maka santri meneladani agar bisa menjalankan sunnahnya ya berdagang. Ya, jadi inspirasinya dari Kanjeng Nabi. Nah, dasarnya dari mana? Perintah Al-Quran. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran untuk meminta, tapi diperintah untuk memberi. Ya toh? Nah, kemudian karena perintahnya adalah memberi, maka bagaimana santri kemudian termotivasi agar bisa memberi? Ya bekerja. Ya toh? Bekerja, berusaha, salah satunya berdagang. Untuk bisa membayar zakat, membayar sedekah, zakat malnya, meningkatkan jumlahnya ya bekerja, berdagang. Lalu bisa apa? Nyampe harta ini kepada masyarakat. Dan itu yang disampaikan itu adalah ilmunya santri. Semuanya bahwa mulai dari kejujuran. Kan ada 4 hal. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu ilmunya santri semua itu. Jadi apa yang dilakukan oleh santri ketika menjalankan usaha pasti memproduksi secara halal. Nah persoalannya sekarang. Ya, persoalannya adalah bahwa tidak semua kemudian para pelaku usaha, tidak hanya santri nih, walaupun santri ngerti dagang, ngerti bisnis tentang hukum-hukum syariah atau masyarakat sekitar, masyarakat umum lah katakanlah, paham bahwa kejujuran, kemudian produk yang halal itu adalah menjadi kewajiban bagi orang Islam gitu. Tapi tidak semua melek tentang halal. Jadi halal itu hanya sekedar dikenal. Ini problemnya di situ. Persoalannya adalah halal itu hanya sebatas dikenal. Kenal halal. Kenal dengan halal. Ya, tapi dia tidak kemudian para pengusaha itu, khususnya usaha kecil itu ya, tidak memformulasikan bahwa halal ini menjadi sebuah strategi. Dengan jumlah potensi umat Islam ini, ada sekitar 97% itu penduduk muslim. Kalau sudah produk ini kita orientasikan produk halal, pasarnya besar. Satu. Tapi persoalannya, orang itu kemudian tidak melek itu. Sertifikasi nunggu ada sertifikasi gratis. Ya toh? Iya, betul. Artinya tidak menjemput bola. Jadi menunggu fasilitasi datang. Dan inilah kemudian mentalitas yang harus dirubah. Karena itulah masuk di pesantren. Jadi rubah semuanya mentalitasnya bahwa kita jangan sampai kita menunggu, tapi kita harus menjemput. Jangan sampai menunggu sertifikasi halal itu digratiskan baru kita urus. Ya, ini kan persoalan di situ. Kemudian ada persoalan operasi pasar, produknya tidak BPOM, produknya tidak ada tulisan PI izin PIRD-nya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bagaimana pentingnya sebuah produk halal itu. Oke.
Baik, kalau tadi dikatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah ini adalah ilmunya santri. Artinya produk yang dihasilkan oleh santri ini bisa dijamin kehalalannya, begitu ya. Ada sebuah proses yang mereka sudah paham begitu secara ilmu dan secara praktik begitu ya. Iya. Nah, kalau kita kaitkan, ini relevan sekali dengan program yang ingin dicanangkan pemerintah terkait dengan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia begitu ya. Ini santri memiliki sebuah kekuatan yang besar. Apakah kalau dari Bu Puji sendiri melihat bahwa santri ini sudah masuk ke dalam peta ekonomi syariah nasional atau sebetulnya masih belum? Yang pasti sudah masuk di peta ekonomi syariah itu pastinya sudah. Karena banyak kita kalau untuk ekonomi syariah kita punya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah yang memang berdiri itu langsung oleh Presiden. Yang di situ pastinya pesantren, santri pasti sudah ada di dalam istilahnya apa ya itu ya planningnya ya, planning untuk di ekonomi syariah seperti apa itu pasti pesantren dan santrinya. Bahkan regulator seperti Bank Indonesia itu sangat intensif untuk mensupport keberlangsungan dari pesantren, baik itu supporting itu tadi pelatihan, pendampingan, bisnis dan lain sebagainya. Biasanya bersama-sama dengan akademisi juga. Itu juga dari regulator pun juga sangat support. Dan sepertinya juga kementerian-kementerian pun juga pasti akan mendukung juga seperti itu. Dan harapannya untuk menjadi pusat halal internasional atau pusat halal dunia. Semoga kalau boosting para santri ini menjadi wirausaha, itu potensi itu pasti bisa didapat. Sebetulnya seperti itu, Mas Aryo. Ya, kalau Gus Hairi melihat tadi kita menginginkan bahwa ketika para santri ini lulus dari pesantren, mereka membawa sebuah bekal yang bisa mereka bawa begitu ya untuk membangun sebuah bisnis. Cukup begitu, artinya ilmu yang mereka dapatkan di pesantren ini cukup sebagai bekal untuk membangun bisnis mereka sendiri. Sebagai booster tadi untuk menyukseskan keinginan kita Indonesia sebagai pusat halal internasional atau ekonomi syariah dunia ini. Apa yang perlu dilakukan oleh para santri agar ilmunya ini lebih bisa diimplementasikan lagi ke depan? Pulang mandiri, pulang kembali ke daerah, membuka unit usaha yang terintegrasi dengan bisnis pesantren. Jadi hubungan kiai santri tidak hanya hubungan guru dan murid, tapi menjadi hubungan perniagaan. Oh, itu luar biasa. Silaturahminya di situ. Nah, ini yang disebut dengan konsep sociopreneur kemudian. Ya Bu Puji ya, ini namanya konsep sociopreneur. Jadi keterlibatan pesantren, masyarakat dan alumni. Betul. Jadi kalau sudah alumni pesantren itu katakanlah membuka usaha yang terintegrasi dengan bisnis pesantren, maka yang namanya ekonomi daerah akan tumbuh. Karena diisi oleh para santri. Karena yang mondok di pesantren itu bukan orang lokal, Pak. Tapi orang dari seluruh daerah di Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri. Itu kalau kita lihat di pesantren di Pacet itu santrinya yang dari Malaysia. Luar biasa. Dan itu kalau mereka pulang membuka usaha yang terintegrasi dengan bisnis pesantren, maka dia akan menjadi solusi ekonomi di daerahnya. Dan kalau sudah tumbuh dan berkembang, maka daerah itu akan menjadi kaya raya, mengentas kemiskinan. Luar biasa, karena kalau sudah jadi usaha, nggak usah usaha besar, usaha kecil aja, itu pasti butuh tenaga orang lain. Satu usaha kecil ada 5 orang, berarti sudah ada 5 tenaga kerja yang terserap di situ. Sekarang jumlah santri ada berapa? Nah, tinggal dikalikan. Maka kalau sudah santri terjun di dunia usaha, yang namanya industri halal di Indonesia itu akan menjadi pusatnya di Indonesia. Akan semakin tumbuh. Setiap hari tumbuh usaha berbasis halal itu. Kenapa? Karena yang jalankan adalah para santri. Oke, baik. Dan ketika kita kaitkan kepada momen-momen tertentu, misalkan di bulan Ramadan, tentunya kan ini ketika sebuah ekonomi meningkat di bulan Ramadan kan juga bisa kita baca sebagai peluang. Kita tahu bahwa ketika Ramadan ada banyak bisnis makanan, minuman yang kemudian ini juga meningkat. Ada bisnis fashion, kebutuhan untuk fashion yang digunakan oleh masyarakat ketika Ramadan dan juga Idul Fitri. Ini kan juga bisa menjadi sebuah peluang yang bisa kita baca, Gus Hairi. Iya, termasuk seperti Ramadan. Ramadan itu
selain kemudian kita sebut sebagai syahrus syam, bulannya orang berpuasa, diwajibkan orang umat Islam berpuasa, ada syahrul ibadah, kemudian syahrul tarbiyah. Apa itu? Bulannya orang pendidikan. Jadi tidak hanya masyarakat sekitar, santri pun juga di bulan suci Ramadan ini merasakan pendidikan entrepreneur, dipaksa untuk menyaksikan fakta sosial yang terjadi. Sore hari ada ibu-ibu tiba-tiba nggak ada pelatihan loh itu, nggak ada langsung ya, nggak ada pelatihan, pemerintah juga nggak perlu menyediakan lapak, ya kan, tidak ada pelatihan dari akademisi juga itu, tiba-tiba memiliki satu keberanian, ya, memiliki keberanian untuk mencoba jualan, ini kan luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika pasca Ramadan. Jadi ketika sudah Ramadan itu menjadi bulan pendidikan, entrepreneurship misalnya, bagaimana pasca Ramadan? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Wong tanpa diajari sudah bisa, ini masyarakatnya sudah pintar semua ini. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana ada keberpihakan di situ. Ya, jadi ada sustainability di situ. Jangan sampai berhenti pada saat Ramadan. Karena terus terang ketika Ramadan ini luar biasa, ekonomi itu jalan, berputar. Kenapa? Tidak hanya karena orang itu kemudian berdagang, yang bekerja pun juga ekonominya bertumbuh. Hanya di Ramadan orang gajian itu 2 kali. Iya. Dan itu juga meningkatkan perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi. Ada THR. Belum lagi nanti kalau setelah itu ada gaji berapa? 13 yang orang bekerja. Luar biasa. Jadi putaran di Ramadan putaran ekonomi terjadi sangat luar biasa. Ketika ada masyarakat mulai berbondong-bondong membuat makanan takjil. Kemudian remaja masjid buka lapak di depan masjidnya, luar biasa. Oke, saya ke Bu Puji. Bu Puji, tadi kalau kita berbicara soal tadi ya, misalkan dicontohkan adalah Ramadan, ketika menjadi sebuah momen masyarakat kemudian bisa secara mendadak menjadi seorang pedagang atau berwirausaha. Berwirausaha. Terkadang ketika kita ingin berwirausaha kan juga butuh sebuah momen yang pas gitu ya, butuh sebuah ide yang kemudian bertemu dengan momen yang pas. Apakah Ramadan ini menjadi sebuah momen yang menurut Bu Puji ini menjadi sebuah momen yang tepat untuk masyarakat berwirausaha melihat geliat ekonomi yang terus meningkat? Ya, setuju dengan Gus Heri tadi. Yang pasti adalah Ramadan itu nanti bisa menjadi training. Nah, mereka melatih dirinya untuk berjualan. Nah, tinggal utamanya adalah satu lagi, mungkin setelah Ramadan tuh inovasinya apa? Karena ada beberapa produk itu memang dijual mungkin kayak makanan ya, makanan itu mungkin dia akan banyak pasarnya ketika mungkin waktu Ramadan, takjil dan kawan-kawan. Nah, setelah Ramadan itu bagaimana inovasinya agar tetap bisa sustain untuk terjual seperti itu. Karena memang di Ramadan tuh boosting penjualan tuh memang sangat tinggi. Jadi walaupun sebetulnya masyarakatnya puasa, tapi masyarakatnya sedang berhari raya. Nah, mereka akan mempersiapkan banyak hal, nggak hanya sekedar makanan aja sebetulnya, Mas Aryo. Jadi juga fashion. Biasanya pengusaha konveksi bisa jadi dia sudah mempersiapkan, bisa jadi 6 bulan sebelumnya mempersiapkan untuk ya ketika Ramadan itu. Atau souvenir juga untuk hampers gitu ya, banyak cenderamata yang agak ingin dibagikan ke. Ya, dan saya tuh ada satu mata kuliah yang berhubungan dengan penganggaran bisnis itu juga ternyata memang ada beberapa bisnis itu memang bisnis itu akan boosting ketika hari raya. Apakah nanti ketika tidak hari raya itu tidak ada pendapatan? Ada, tapi memang tidak terlalu besar. Tapi ketika tinggi-tingginya pada saat hari raya, seperti itu. Tinggal maintain aja nih bisnisnya. Nah, ketika Ramadan training dulu nih. Oh iya, ternyata laku. Oh bisa terjual. Dia dijadikan sebagai bulan pendidikan. Inkubasi. Inkubasi. Bulan trainingnya para masyarakat rakyat. Nanti kalau di pendidikan level doktoral itu ada namanya sidang terbuka. Kita tahan di situ dulu, Bu Seri, Bu Puji, kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Perbincangan kita masih seputar bagaimana membangun entrepreneurship di kalangan para santri. Kami akan segera kembali masih dalam Ruang Publik.
di TVRI Trends. Pusat hiburan dan informasi. Streaming langsung acara TVRI favorit Anda. Akses video on demand, tonton kapan saja dan di mana saja. Download sekarang gratis hanya di App Store dan Google Play. Kediri, kota ketiga terbesar di Jawa Timur. Kediri yang dijuluki juga kota tahu memiliki banyak potensi wisata yang beragam. Kunjungi kota Kediri, nikmati pesonanya. Negara ini dibangun dari tetesan keringat dan darah para pejuang, prajurit, kesatria yang kita kenang sebagai pahlawan. Tanpamu, kami bukan apa-apa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Publik. Kita masih membahas entrepreneurship di kalangan santri bersama dengan Bu Puji dan juga Gus Heri. Tadi sebelum jeda kita sudah sempat menyinggung terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan ya. Tadi sempat saya potong, Gus Heri silakan dilanjutkan tadi apa yang ingin disampaikan. Ya, jadi bahwa Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Jadi tidak hanya pendidikan melatih diri menahan hawa nafsu, tapi pendidikan untuk kemudian menjadi seorang entrepreneur. Sebelum Ramadan orang mungkin bekerja. Sebelum Ramadan mungkin hanya mengamati gitu. Mungkin Ramadan tahun lalu mengamati. Begitu kemudian masuk Ramadan berikutnya, itu kemudian apa? Mulai berpikir, memutuskan. Buka kecil-kecilan. Bikin es dawet, es tebu, es belewa, kemudian bikin snack makanan. Dan ini kan terbentuk karena adanya apa? Barokahnya bulan Ramadan. Ini Ramadan itu adalah bulan pendidikan Al-Quran. Bulan pendidikan untuk kewirausahaan. Nah, kalau kemudian kita bawa, karena ada akademisi ya, kita tarik ke dalam dunia akademik, di level jenjang pendidikan, itu ada namanya sidang terbuka ya Bu Puji ya. Ada sidang ujian sidang terbuka. Tapi di Ramadan ini adalah sekolah terbuka untuk rakyat Indonesia untuk bisa apa? Menjalankan aktivitas berwirausaha. Jadi kalau di dunia akademik ada sidang terbuka level doktoral itu, maka di Ramadan ada sekolah terbuka untuk Seluruh masyarakat Indonesia berwirausaha.
Jadi inilah disebut dengan Ramadan itu adalah bulan pendidikan entrepreneur. Jadi kebutuhan itu pada saat Ramadan itu meningkat. Walaupun kadang ada yang juga nggak terasa. Pendapatannya sama tapi kok pengeluarannya lebih besar. Dari mana? Ya barokahnya bulan Ramadan. Dan disitulah kemudian ketika Ramadan, mungkin yang tahun lalu adalah sekedar mengamati, tahun ini mungkin bisa menjadi pelakunya. Mungkin yang hari ini, bulan ini, di tahun ini mereka sedang mengamati. Di tahun yang akan datang dia menjadi pelaku. Hebatnya bulan Ramadan bisa mengantarkan seseorang menjadi seorang pengusaha. Oke, baik, kalau kita tarik kepada para santri ini, Bu, ini kan bisa menjadi sebuah peluang juga ya. Tadi bulan Ramadan tidak hanya para santri sebetulnya, tapi masyarakat umum kan juga banyak yang kemudian terjun ke dunia bisnis atau tadi usaha kecil-kecilan, tapi mereka mungkin belum belajar lebih terkait dengan bagaimana itu kemudian konsep ekonomi dalam Islam. Nah, bagaimana agar bulan Ramadan ini tadi dikatakan menjadi sebuah momen masyarakat belajar tentang bagaimana memproduksi sebuah produk yang ini memang produk yang halal begitu, terutama mungkin para santri. Oke, baik. Sebetulnya tuh yang masyarakat itu tadi, memang sebetulnya mereka tuh sudah tahu, yang halal itu, ini produk halal. Tapi mereka belum tahu bahwa halal itu tidak sekedar makanannya itu tidak babi atau miras, itu alkohol. Nah, ingredients yang ada dalam produk tersebut itu juga harus halal. Di mana sertifikasi halal itu tidak hanya dari ingredients itu sudah harus tersertifikasi halal sebetulnya, dan akhirnya di produknya pun juga seharusnya itu tersertifikasi halal seperti itu. Nah, jadi harapannya kalau para santri mereka pastinya udah lebih well educated ya, para santri ini, karena mereka juga bersekolah, dan kalau memang nanti ada kurikulum yang berhubungan dengan kewirausahaan dan juga komitmen atas halal, mereka pasti akan lebih tahu bagaimana memproduksi produk yang halal, bagaimana mereka harus tersertifikasi halal, sehingga semua produk-produk yang ada yang diproduksi oleh para santri itu tersertifikasi halal. Karena kalau di Indonesia kita tahu halal enggaknya itu sebenarnya sertifikasi halal. Apalagi kalau sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Seperti itu. Baik, kalau secara ilmu para santri ini sudah mumpuni lah ya, dikatakan mereka sudah tahu bagaimana proses untuk membuat produk agar bisa dikatakan halal begitu. Karena halal tidak hanya soal ingredients, tapi juga bagaimana prosesnya begitu ya. Nah, yang penting juga adalah membangun mindset mereka agar berani dan tidak takut gagal. Gus Heri, bagaimana? Ilmu sudah ada, tapi mindset, membangun mindset agar mereka berani untuk memulai dan juga tidak takut akan kegagalan. Motivasinya kan jelas tadi, bahwa inspirasinya dari Kanjeng Nabi. Sehingga ini yang kemudian menjadi salah satu motivasi santri untuk bisa jadi seorang entrepreneur. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa ketika santri itu terjun di dunia usaha, otomatis kan dia memiliki satu kemandirian. Bahkan sebetulnya para santri itu ketika hidup di dalam pesantren, mereka itu sedang mendapatkan pendidikan wirausaha. Karena salah satu mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha itu adalah satu kemandirian. Ya, jauh dari orang tua. Ya kan? Kemandirian. Kemudian mentalitas daripada seorang pengusaha adalah apa? Menangkap peluang-peluang. Santri cerdas-cerdas kalau menangkap peluang itu. Nah, sehingga kalau kecerdasan itu diorientasikan kepada produktivitas, nah ya Bu Puji ya, diorientasikan pada produktivitas yang menghasilkan produk yang marketable, maka luar biasa santri akan bisa jadi seorang pengusaha. Karena apa? Santri itu ketika dia lulus dari pesantren itu kan sudah terbiasa hidup ngawulah dengan kiai, nyantrik dengan kiai, biasa bawa tasnya kiai. Kalau kiainya entrepreneur, dia akan terbawa, terbentuk karakter mentalitas, cara berpikirnya itu juga entrepreneur. Ya, tiba-tiba di dalam pengajian ada sarung merek nama Gusnya. Nah, itu kan itu kan cerdas tuh para santri sekarang itu. Ya toh? Nah,
Itu menurut saya di situ, Mas. Oke, kalau dari Bu Puji, membangun mindset atau pola pikir ini kan bukan hal yang mudah. Ketika tadi dicontohkan Gus Heri bahwa ada orang yang memang dari lahir memiliki bakat sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur begitu ya. Tapi ada orang yang perlu untuk kemudian dibentuk dari minat mereka mungkin, atau dalam kondisi situasi terpaksa mereka bisa menjadi menjadi seorang wirausaha. Nah, membentuk pola pikir seorang wirausaha, terutama mereka yang berkecimpung di dunia bisnis Islam, ini seperti apa sebetulnya? Oke. Oh ya, tadi tuh saya tuh sempat keinget, santri itu juga disiplin, Mas Aryo. Jadi sebetulnya disiplin itu juga menjadi salah satu modal yang penting ketika mereka akan berwirausaha. Karena apa? Dari pagi sampai malam tuh mereka itu schedule-nya itu sangat tertata. Artinya sebenarnya untuk menempa dirinya tuh disiplin itu dia sudah sangat disiplin. Artinya ketika dia berwirausaha, mentalitasnya untuk disiplinnya itu juga sudah ada. Seperti itu. Lalu terkait dengan wirausaha yang dibentuk. Sebetulnya kita semua ketika memang ada yang namanya saya enggak bisa gitu kan. Tapi kan harus ditarik gitu. Dipaksa, ya kan? Nah, dipaksa agar dia bisa. Kalau di dunia akademisi mungkin seperti di kampus ya, itu memang seperti kurikulumnya pun juga kita memang ada kurikulum wirausaha yang memaksa mahasiswa untuk mampu berwirausaha. Nah, ketika memaksa mahasiswa atau mungkin memaksa santri, bukan memaksa itu, mendorong santri untuk menjadi wirausaha, bekalnya dulu yang harus kita siapkan. Tadi untuk melihat pasar, berarti santri perlu diberikan bekal bagaimana mereka analisis pasar, analisis kebutuhan di masyarakat sekitarnya itu apa. Kan memulai bisnis yang kecil-kecil dulu ini. Memulai bisnis yang kecil kan berarti kita lihat nih kebutuhan yang ada di masyarakat itu apa. Nah, berarti perlu adanya analisis pasar. Perlu lagi kekuatan sumber dayanya dia, kemampuan manajerialnya dia, mulai dari perencanaan sampai controlling, mereka memang sudah mampu. Nah, lalu action. Sebetulnya memang yang menjadi tantangan adalah keberanian mereka untuk melakukan action. Nah, itulah peran dari mungkin kiai, mungkin kalau di kampus adalah dosennya atau mungkin orang tuanya untuk mendorong para santri itu bisa terjun dulu di wirausaha. Gak usah yang gede, yang besar dulu nih, yang kecil dulu, di mana itu nanti lama-lama akan bertumbuh. Seperti itu. Baik, sejauh mana kolaborasi ini menentukan keberhasilan sebuah usaha begitu? Artinya ketika dalam Islam kan kita mengenal konsep silaturahmi. Nah, mungkin jejaring-jejaring seperti ini memanfaatkan jejaring mungkin alumni dari pesantren yang sudah sukses ini sejauh mana bisa digunakan, Gus Heri? Jejaring itu kan luar biasa, dibutuhkan. Apapun tidak hanya di sektor bisnis, dunia pendidikan butuh jejaring yang bagus. Dunia politik juga butuh jejaring yang bagus. Media juga butuh jejaring yang kuat. Artinya hubungan relasi ini menjadi kebutuhan ketika seseorang itu ingin mengembangkan sebuah perusahaan. Misalnya santri ingin mengembangkan bisnis pesantren, maka jejaring yang nampak di depan mata itu adalah para alumni, jamaah. Jadi ada kemitraan, hubungan antara pesantren, kiai, alumni dan jamaah. Jadi kalau tidak membangun jejaring dengan alumni, ya kita bekerjanya sendiri. Tapi kalau kita melibatkan alumni di dalam pengembangan bisnis itu, berapa jumlah alumni yang tersebar di daerah itu? Ya toh? Katakanlah setiap alumni kemudian menjadi distributornya, luar biasa, berkembang pesat. Ya toh? Tapi memang setiap bisnis, setiap usaha itu diawali dari kecil. Bahkan sejarah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu semuanya berangkat dari bisnis keluarga. Dari bisnis rumahan. Rumah jadi toko. Toko kemudian menjadi gudang. Lama-lama terpisah. Jadi pabrik. Ya toh? Nah,
kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan besar. Sama, bisnis pesantren juga begitu. Pertama dikembangkan oleh santri, kemudian masyarakat jamaah, lalu kemudian ekspansinya, pengembangannya melibatkan para alumni untuk masing-masing bisa berdaya. Pesantren juga berdaya secara ekonominya, alumni juga bisa berdaya kemandirian ekonominya, dan bahkan alumni ketika sukses dan menjalankan usaha itu, masyarakat sekitar alumni berada itu ya mendapatkan barokahnya. Baik, Bu Puji, bagaimana melihat konsep kolaborasi menjadi kunci untuk membangun sebuah usaha? Karena kita tidak bisa berjalan sendirian, ada banyak komunitas atau mungkin sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Mungkin peran dari akademisi atau mungkin seperti masyarakat ekonomi syariah, itu juga bagaimana peran untuk membersamai agar kemudian santri bisa berwirausaha seperti apa? Oke, mungkin masyarakat ekonomi syariah nih Mas ya, itu dia akan memiliki peran yang sangat besar untuk peningkatan kewirausahaan bagi santri, insya Allah seperti itu. Karena apa? Masyarakat ekonomi syariah secara anggotanya saja mereka itu ada akademisi pasti, ada praktisi, pelaku bisnis, pesantren juga, dan masyarakat. Nah, jadi ketika masyarakat ekonomi syariah itu mereka membuat suatu organisasi, itu mereka sudah membuat networking atau jaringan yang sangat besar di masyarakat ekonomi syariah dengan perannya masing-masing. Contohnya mungkin kalau akademisi lebih ke sosialisasi, peningkatan literasi atas ekonomi syariah. Nanti mungkin dengan praktisi, prakteknya seperti apa. Dan nanti kita kolaborasikan apa yang bisa dibantu oleh akademisi kepada praktisi. Bahkan akademisi berkolaborasi dengan pesantren itu sudah sangat sering. Gitu. Artinya harapan dari akademisi pun juga pesantren pun bisa meningkatkan kualitas bisnisnya. Seperti itu. Lalu masyarakat ekonomi syariah juga pastinya selain literasi juga pengabdian masyarakatnya. Mereka juga, kami terjun kepada masyarakat berhubungan dengan berbagai macam permasalahannya ya. Nah kalau di pesantren, kalau untuk hubungannya sama bisnis, biasanya contohnya packagingnya kah, digital marketingnya kah, keuangannya kah. Nah, itu nanti kita bisa membantu dari lini akademisi. Dari lini regulator juga sama. Bank Indonesia sangat support. Banyak program-program dari Bank Indonesia seperti ISEF contohnya. Kerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah juga berbagai macam aktivitas. Nah, pasti juga akan berhubungan dengan para santri dan pesantren. Seperti itu. Baik. Menutup diskusi kita sore hari ini, Gus Heri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur, dalam membangun usaha, terutama mendukung para santri menjadi wirausahawan? Ya, pertama saya sangat optimis, apalagi ada masyarakat ekonomi syariah, sehingga cita-cita yang sangat besar bahwa Indonesia akan menjadi pusat halal dunia, ini insya Allah pasti akan terwujud, tapi dengan catatan bahwa pesantren dan santri harus diberikan ruang yang luar biasa, yang besar untuk bisa mengeksplorasi apa saja yang bisa dikerjakan untuk bisa menjadi satu unit usaha yang produktif, yang marketable. Saya yakin pasti itu bisa diwujudkan menjadi Indonesia menjadi pusat halal dunia. Kalau nyentuh pesantren diberikan ruang, para santri diberikan ruang, karena organisasi santri dan pesantren juga banyak. Ada HIPSI, ada Himpunan Pengusaha Santri. Kebetulan saya di HIPSI. Ada himpunan pengusaha Nahdien, saya juga di himpunan pengusaha Nahdien. Nah, kalau itu disentuh, luar biasa. Maka diberikan ruang bagi para santri dan juga pesantren untuk tidak hanya diberikan pelatihan, tapi juga diberikan akses permodalan, termasuk juga difasilitasi membuka jejaring pasar. Ini yang menurut saya yang sangat penting. Karena selama ini hanya pelatihan-pelatihan, tapi membuka jaringan pasar belum pernah dilakukan. Ya, misalnya santri diajak ke Australia untuk negosiasi dengan buyer di luar negeri, luar biasa itu. Kalau itu diwujudkan, insya Allah yang namanya Indonesia menjadi pusat halal dunia di Jawa Timur
akan Itu terwujud. harapan kita semua Gus Heri. Terima kasih banyak Gus Heri, terima kasih banyak Bu Puji sudah hadir di ruang publik kali ini. Tentu harapan kita bersama Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia dan itu digerakkan aktor utamanya adalah para santri. Terima kasih banyak Bu Puji dan juga Gus Heri. Demikian tadi saudara perbincangan kita dalam ruang publik kali ini. Saya Aryo Wibowo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.